Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita menimba ilmu di Masjid Ar-Rahman Rawamangun Pekanbaru. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan pagi ini hendaknya kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal, di mana amal itu yang akan menyelamatkan kita dari sulitnya perjalanan hidup setelah kehidupan dunia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini materi kita ialah tentang sulitnya atau sebab-sebab sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu kalimat yang sangat pendek sekali. La ilaha illallah. Tetapi saya pernah diceritakan oleh salah seorang yang pemilik rumah sakit di Pekanbaru ini, dan juga ada penelitian yang diceritakan kepada saya, bahwasanya dari 100 orang yang meninggal, yang berhasil mengucapkan kalimat La ilaha illallah hanya 5%. Padahal kalimat tersebut kalimat yang sangat ringan dan kalimat yang sering kita ucap, tapi hanya 5%. Penelitian ini adalah penelitian dari orang-orang yang disaksikan sebelum meninggal. Jadi kalimat La ilaha illallah ini, kaum muslimin yang berbahagia, seumpama jalan. Apa kata seorang jamaah kepada saya, Ustaz, ketika itu ada keluarga kami akan meninggal, bapak ini sudah lama sakit. Sampai pada suatu hari dia duduk, kemudian dia berkata, jalan mana? Jalan mana? Mana jalan? Ucapan itu terdengar oleh anaknya. Apalah kata ayah ini? Kenapa dia nanya jalan? Jalan mana? Dia pakai bahasa Melayu. Mana jalan? Lalu anak itu langsung connect. La ilaha illallah. Itu dia kata. Itu dia jalan. Itu dia jalan. Akhirnya orang ini pun duduk kembali dan anaknya datang mendekat, ditalkinkanlah orang tuanya ini. Artinya apa? Qaulan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu seumpama jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada kemuliaan. Kalaulah kita berhasil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengucapkan kalimat tersebut, balasannya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa besar. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Begitu agungnya kalimat ini. Kata para ulama, andailah kalimat la ilaha illallah itu ditukar dengan dunia berikut isi-isinya, lalu diberikan kepada orang ini, kamu memilih kalimat la ilaha illallah di akhir hayatmu atau dunia ini berikut isinya? Maka orang itu akan menjawab,
saya akan pilih kalimat la ilaha illallah. Kenapa begitu agung dan istimewa Bapak Ibu yang berbahagia? Karena kalimat inilah menyelamatkan kita. Sebanyak apapun amal orang di dunia ini, namun amal itu tidak didasari karena Allah, la ilaha illallah, maka amal itu seperti debu yang berterbangan. Begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Nah, saat kita mentalkinkan calon si mayit, teknis atau cara mentalkinkannya dengan suara yang pelan. Siapa yang paling tepat untuk menalkinkan orang yang akan meninggal? Apakah ustaz atau anaknya? Anaknya. Orang yang terdekat dengan dia. Kenapa begitu ustaz? Karena di telinga kita ini, suara yang terbiasa kita dengar, itulah yang akrab. Tadi siapa imamnya ya? Kalau imamnya baru kita tak tahu. Tapi kalau suara itu, oh ini suara ustaz ini suaranya orang ini, langsung connect kita. Terbaringlah di rumah sakit, masuk dokter, ingin menyadarkan pasien ini, dipegang, dipanggil, tak ada respon. Datang suster, datang perawat, dipanggil, dipegang, tak ada respon. Datang kawannya, tak ada respon. Datang anaknya, pak, sedikit saja, langsunglah tangannya itu bergerak. Ada chemistry Bapak Ibu. Chemistry itu ada ikatan. Kalaulah kita membawa anak ke masjid, setiap orang bawa anak ke masjid, ada 10-20 anak, lalu meninggal, lalu menangis satu anak, kira-kira maknya itu tahu tak itu suara anaknya? Cepat dia tahu. Seperti Pak Haji Abridar bawa cucu ke masjid, menangis cucunya, yang lain bawa cucu juga. Kau tak cucu ambo kau lain suaranya. Kenapa kita mengenalnya? Kenapa cepat ini respon? Karena suara itu sudah tersetel di sini. Maka sebaiknya, ini yang paling baik, bukan berarti harus ya, sebaiknya kalau bisa yang menalkinkan kita nanti adalah orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi dia dekat dengan cucunya, sakit keras ini kakek bapak ibu. Kata dia, saya menunggu cucu saya dulu di Medan. Yang lain dah berkumpul. Kenapa begitu? Saya menunggu dia. Sampailah cucunya di rumah, saat itu langsung meninggal. Kalaulah kita bicara, kok bisa begitu Ustaz? Ya ada hubungan chemistry namanya. Kalau bahasa sekarangnya saya enggak paham apa istilah itu. Chemistry itu ada ikatan emosional yang itu tak bisa dibentuk sehari dua hari. Bisa jadi itu sejak lahir, karena ni kakek dekat dengan cucunya, karena ayah ibu dekat dengan anaknya, karena mungkin anak yang begini-begini, terbangunlah chemistry itu sehingga mengeratkan hubungan antara seorang anak dengan ayahnya, seorang anak dengan ibunya. Anaknya nun jauh di sana, ibunya tinggal di kota Pekanbaru. Kalau ada firasat tak baik pada ibunya, itu langsung kontak itu. Langsung kontak kepada anaknya. Kalau ada firasat sesuatu yang tak baik, langsung kontak kepada ayahnya. Begitulah hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Maka ketika akan meninggal kaum muslimin yang berbahagia, kita pun kalau bisa yang menalkinkan nanti adalah orang yang dekat dengan kita. Nah itu pun belum tentu kita berhasil, karena kalimat itu memang pendek, tapi ada 4 penghalang yang kita kutip di dalam buku agar mudah sakratul maut. Di sini judulnya, sebab-sebab sulit ucapkan la ilaha illallah saat sakratul maut. Yang pertama, sebabnya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Saya yakin yang pertama ini orang tak banyak bermasalah. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena durhaka kepada orang tua. Kita sebutkan nanti riwayatnya, karena di sini ada riwayat. Setiap pembahasan kita bacakan dalilnya. Jika itu ada di Al-Quran, kita ambil Al-Quran. Jika itu ada di hadis, kita ambil dari hadis. Jika itu dalam kitab-kitab para ulama, kita kutip
dari perkataan-perkataan para ulama tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua penyebabnya adalah pecandu minuman keras. Minuman keras itu bukan es batu. Es batu memang keras tapi bukan itu. Maksudnya minuman yang memabukkan. Kalau bahasa Islamnya khamar. Khamar kenapa disebut dengan khamar? Jilbab itu bahasa lainnya apa? Khimar. Betul ibu-ibu? Saya membeli khimar Ustaz. Karena khamar atau khimar itu artinya penutup. Orang yang sudah minum khamar, minum yang mabuk-mabuk tadi, otaknya tertutup. Itu tak sadarkan lagi dia. Maka disebut dengan tertutup. Orang pencandu minuman keras atau minuman khamar tadi, minuman kalau tempat kami kamput namanya. Apa ibu tahu kamputnya kan? Itulah minumnya itu, botol angker dan sejenisnya. Itu dapat menyebabkan sulitnya atau beratnya lidah seseorang dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, orang yang mencaci maki para sahabat. Ini adalah kelompok yang muncul di tengah-tengah umat Islam yang mencaci Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kelompok ini disebut dengan kelompok Syiah. Nanti kita jelaskan apa itu Syiah. Yang keempat, dosa-dosa lainnya. Jadi empat inilah yang menyebabkan seseorang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal. Empat ini bermakna empat yang sudah saya teliti. Kalau nanti ada ustaz lain jelaskan, ada satu lagi ini, bisa jadi itu benar. Karena manusia ini terbatas. Pengetahuan kita ini terbatas. Ketika ada orang mengatakan ini, bisa jadi ada yang lain juga benar. Nah, suatu ketika saya dijelaskan oleh seorang jamaah ustaz, katanya orang yang tidak menjawab azan itu juga akan sulit nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bilang? Saya dengar dari ustaz, kata dia. Bisa jadi itu ya, iya juga. Yang penting selama ungkapan itu atau pernyataan itu ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab karangan para ulama, maka itu kita pegang. Yang tak boleh itu adalah menutup diri. Kalau ambo ikut je ustaz ambonya, yang lain nak mau ambo duduk dah. Itu payah tu. Parah tu Bapak Ibu. Ketika nanti lain pendapat dengan orang, itu bertengkar. Orang sekarang bertengkar tu kena dua. Beda pendapat dan beda pendapatan. Gara-gara beda pendapatan, tu mau dia bertengkar tu. Dua itulah penyebabnya itu. Maka oleh karena itu kita mesti berlapang dada dalam menerima perbedaan yang ada. Baik, yang kita bahas adalah yang ada di dalam buku yang sudah saya tulis. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Saya bacakan teksnya dahulu. An Abdullah ibni Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa qala, berkata, jaa rajulun ila nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki ini dalam teks tak disebutkan. Makanya kalau di hadis disebut dengan asbabul wurud, sebab keluarnya hadis. Kalau Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kenapa ayat ini turun? Apa penyebabnya? Di mana dia turun? Kapan? Untuk siapa? Namanya asbabun nuzul di Al-Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Nanti kita jelaskan pendapat para ulama tentang laki-laki yang dimaksud ini. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, laki-laki ini berkata dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha huna gulaman, di sini ada orang qadih tudirah, sakaratul maut, detik-detik rohnya dicabut. Yuqalu lahu, kata Rasulullah, kul, bisikkan ke telinganya, talkinkan dia, la ilaha illallah. Bacanya panjang ya Bapak Ibu, jangan dibalik. Karena sering juga saya dengar bacanya pendek, la ilaha illallah. Kalau bacanya pendek, itu artinya benar-benar. Kalau bacanya panjang, artinya tidak. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin, demi Quran yang bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad,
laminal mursalin, benar-benar utusan Allah. Bacanya pendek, laminal mursalin. Kalau dibaca panjang, laminal mursalin, betul-betul engkau ini tidak utusan Allah. Ini panjang, pendek, maknanya tidak dan benar-benar. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada ilmunya, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, pakai ha kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala mati bagi Allah, ha besar. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, pakai qa. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu, pakai kaf. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur. La'allakum taskurun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mabuk. Jauh, Ustaz. Itulah bedanya sya dengan sa. Tashkurun pakai sya, bersyukur. Taskurun pakai sin, sa, mabuk. Wa ala ashrafil, biasanya sering saya dengar ketika muqaddimah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil. Kalau ashrafil, anbiya, semulia-mulia nabi, pakai huruf sya. Wa ala asrofil, seboros-boros nabi, pakai huruf sa. Itulah kata tadi. Saya tak mau lagi belajar tajwid, Ustaz. Saya tak mau lagi belajar tahsin. Ambola belajar di kampung dulu lah, cukuplah guru tu. Pas penyebut huruf fa, pa kata dia. Mana imam kita? Sama tak Pak Imam? Fa dengan pa sama tak? Beda. Artinya apa, kaum muslimin yang berbahagia? Penting kita mengetahui panjang pendek, makhrajul huruf. Kalau kita punya waktu, alhamdulillah, kita dapat pelajari dengan ustaz-ustaz kita, dengan guru-guru kita. Tapi saya dengar di Masjid Ar-Rahman ini ada guru yang mengajarkan tahsin. Beberapa dari jemaah kita ini ikut belajar tahsin. Itu alhamdulillah, syukur sekali Bapak Ibu. Meskipun tak banyak kita dapat, sedikit jadilah. Karena kaedah Arab tu mengatakan la yudraku kullu wa la yutraku kullu. Tak mesti dapat kita semuanya, jangan pula sampai tinggal semuanya. Seketek-seketek kan. Awak kan seketek-seketeknya Pak. Zikir awak seketek, solat awak sedikit, sedekah kita sedikit, puasa kita sedikit, sedikit. Banyak je jadinya. Itulah awak kumpulkan. Saya pun begitu, sedikit. Kau nunggu banyak, tak akan ada nunggu banyak. Bisa jadi nunggu banyak. Datanglah malaikat pengintai aku. Iku apa tunggu lagi katanya kan. Padahal malaikat itu, innal malaikata la yanzuru wujuhan nas, malaikat itu menengok wajah orang ini setiap hari, kulla yaumin sab'ina marratan, 70 kali. Jadi wajah kameramen kita ini 70 kali diintai malaikat. Kau bilang aku katanya. Diambil atau enggak? Tunggulah dulu. Kalau diambil, kau nak ada besok yang merekam lagi. 70 kali dia mengintai. Kalau ditunggu-tunggu tu apa ni tunggu? Habislah periode di dunia, tak ada lagi yang diharap kecuali apa yang pernah diperbuat. Nah, jadi bacanya la ilaha illallah. Dan cara membacanya ini, Bapak Ibu yang berbahagia, suara pelan. Kalau orang itu sudah nampak tanda-tandanya, sedikit kita ulang lagi. Kerana ini penting. Kita sering lupa memang. Nampak tanda-tandanya. Tanda-tandanya dadanya mulai sesak. Pak Ustaz, saya pernah menyaksikan orang akan meninggal. 30 menit sebelum meninggal, kata beliau. 15 menit pertama masih normal. Dadanya, hembusan nafasnya itu masih normal. Tapi 15 menit terakhir itu sudah tak normal lagi. Sudah payah. Sudah sesak, kayak orang sesak nafas. Sampai rohnya itu diambil.
Saat itu beliau minta, boleh tak kalau Allah saja yang kita lafazkan, Ustaz? Boleh saja, tak ada masalah. Semakin panjang semakin bagus. Mampu kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau bisa dia itu alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Tidak. Misalnya begitu. Responnya tidak. Jangan. Itu tanda baik, tanda buruk? Tanda baik, Pak. Jangan bilang buruk orang yang meninggal tatalkin nanti la ilaha illallah. Tidak, jangan. Kata dia nih, itu bukan tanda buruk. Saat itu calon si mayit menidakkan ajakan setan. Bukan menidakkan ajakan kita. Menidakkan ajakan setan. Tengok di buku ini ada saya tulis, atau tengok di buku Imam Al-Qurtubi 2 jilid judulnya At-Tazkirah. Jadi kalau kita nanti berkunjung ke rumah orang, kita menengok orang talkinkan, dia mengatakan tidak, mengatakan jangan, itu sedang menolak ajakan setan tadi. Jangan pula habis itu menggawat orang tu tadi. Kenapa gawat? Bah indahkannya talkin ustaz tu ditolaknya dengan keras, memanglah. Itu adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena saat itu orang tersebut menolak. Setan itu berkecamuk. Inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli sya'ni. Setan itu datang kepada kalian dimanapun kapanpun. Di masjid ada setan, betul tak? Apa kerja setan di masjid? Buat orang mengantuk. Coba tengok, ada mengantuk. Itu setan bekerja tu, Pak. Duduk dari pelupuk matanya. Yang tertunduk tu dah banyak setannya tu. Ketika akan meninggal, itulah kesempatan terakhir dia. Kalau berhasil dari situ, maka di situlah setan itu berjaya. Kata Imam Ahmad, inna syaitana qa'imun bihidai. Setan sudah berjejer di kiri kananku. Adin ala anamilihi. Gigit jari, kata beliau. Ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, aku telah gagal. Ya Ahmad futtani, aku telah gagal. La bu'dun, pergi kau jauh. La bu'dun, pergi kau jauh. Ini diceritakan oleh Imam Ahmad ketika beliau pingsan dan dirapikan, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Dalam buku kita ini juga kita kutip pernyataan tersebut. Jadi saat mentalkinkan nanti banyak yang akan kita tengok, Bapak Ibu. Ketika akan meninggal. Ini kejadian di Kota Pekanbaru. Diceritakan oleh salah seorang jamaah saya. Ketika akan meninggal tu, Ustaz, kalau iko ujungnya, iko kepalanya, berarti yang tinggal kartu iko. Hafal dia, Pak. Rupanya hari-hari main domino aja kerja dia. Jadi kalau orang yang hari-hari dia gitu, tanya dia, ini kartu 3 lagi di tangan, semua dah turun. Kok tahu pula Ustaz? Karena nengok kartu dah turun nih, Pak. Kan 7 kartunya kan? Dah turun 4, turun 4, kan tinggal 3. Untuk menutup kartu orang kan kita mesti dia tahu dia tuh. Kalau iko yang dah turun berarti iko yang sisau. Ini yang tinggal. Kalau kartu ini sudah turun, ini tinggal. Jadi saat dia terbaring itu, turunkan bal ampe, kata dia. Allahu Akbar. Sesuai kebiasaan. Sampai meninggal. Kartu ini masih ada nih. Rupanya terbayang-bayanglah di dalam benaknya ini apa yang telah kita buat. Dan bagaimana begitu faktanya. Apa yang kita buat itulah yang terekam di dalam benak kita. Saat akan meninggal ditalkinkan, king. Rupanya ada kartu as, ada kartu joker, ada king yang tinggal. Hati-hati. Sesuai kebiasaan. Tapi nanti kalau meninggalnya sujud. Al-Quran. Syekh Mutawalli Sya'rawi, Bapak Ibu, ketika akan meninggal, beliau berwasiat. Ketika sudah terbaring rumah sakit, kemudian diwawancara, masih sempat diwawancara, ada videonya masih sempat dia berwasiat. Karena beliau itu saja kerjanya seumur hidupnya, berdakwah. Berarti nanti Ustaz meninggal dalam keadaan berdakwah, Ustaz. Bisa jadi. Dan terduduk sini kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sesuai kebiasaan kita. Maka kita bawalah kebiasaan kita ini ke arah yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, perbuatan baik itulah yang menggiring kita untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bacanya pendek, bacanya panjang, kemudian cara mentalkinkannya suaranya pelan. Kalau ada orang mengaji ketika itu, di stop. Jadi fokus dia ketika itu mendengarkan la ilaha illallah. Nah, memang orang yang mentalkinkan ini harus ada ilmunya. Memang tengok-tengok betul. Kalau belum lagi, kalau sakitnya sakit biasa, ditalkinkan begitu dia. Habis marah ke kita nih. Apa maksud kau nih? Kenapa kau talkin ke saya? Saya belum mati lagi. Ada seorang ulama Bapak Ibu, namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ini alim dalam bidang fikih dan bidang hadis, peneliti hadis. Beliau punya murid namanya Muslim bin Warah dan Abu Hatim. Ketika akan meninggal, sakit sakatul maut, datang murid-muridnya ini, datang ke rumah. Kemudian mereka ingin mentalkinkan gurunya la ilaha illallah. Kebiasaan mereka ketika membaca hadis, sebutkan sanadnya, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Disebutkan oleh Muslim bin Warah tadi, dari fulan bin fulan. Lupa dia sanadnya. Apa lagi sambungnya ya? Disambung sama kawannya Abu Hatim, fulan bin fulan, 3 cuma sanad yang disebutkannya. Apa lagi setelah itu? Terdengar oleh gurunya, disambung sampai Mu'az bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Otomatis disambung oleh gurunya tadi, lalu kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ada nanti Bapak Ibu ketika akan meninggal, kita menyumpai, saya tak perlu bimbingan kalian. Saya tak perlu bimbing kalian. Dia sendiri mentalkinkan dirinya. Itu yang dulu berlaku kepada bibinya Buya Hamka, tua Aisyah. Bapak Ibu tengok di tafsir Al-Azhar jilid yang ke-10. Ketika beliau menafsirkan surat ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Beliau kutiplah kisah bibinya ini, ditalkinkan oleh Buya Hamka. Rupanya bibinya ini sudah peka, tak merespon. Tak lama setelah itu kata bibinya, kalian diam, karena sekarang saya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kaget Buya Hamka. Katanya dia tak dengar, tapi kenapa suruhnya kita diam? Betul rupanya, setelah dia dibacakan Al-Quran, kemudian dia ikutilah bacaan Al-Quran tersebut. Dia katakan suara itu seperti suara anak-anak yang mengulang 4 surat. Surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Al-Muluk. 4 surat ini sudah biasa dia baca sejak masa gadis. Dan itu wasiat orang tuanya. Bacalah amalan ini, baca amalan. Karena kita kalau tak sanggup semuanya Bapak Ibu, tak apa-apa. Kita pilih surat Yasin saja, kita pilih surat Al-Kahfi. Karena waktu kita sedikit. Kalau mampu lebih banyak, lebih bagus. Kalau bisa setiap bulan hatam Quran. Tapi kan pekerjaan kita tidak hanya itu. Belum lagi ngurus kebun kelengkeng. Nampaknya tak diajak Ustaz ke sana nih. Belum lagi ngurus ini rumah ini. Belum lagi ngurus dapur banyak. Kita tak sempat. Kita ambil yang dapat menolong kita dalam kehidupan kita ini. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka pengucapan tadi la ilaha illallah, bacanya dengan baca panjang. Kemudian kata orang ini, fala yastati'a ayyaqulaha. Ya Rasul, dia tak sanggup untuk mengucapkannya. Qala, Rasul menjawab, alaisa qad kana yaquluha fi hayati. Bukankah orang ini sudah biasa mengucapkan kalimat tersebut saat solatnya, di luar solatnya? Maka kata orang ini, qalu bala, benar ya Rasulullah, dia biasa mengucapkan kalimat tersebut. Qala, Rasul bertanya lagi, fama mana'ahu minha inda mautihi. Apa yang menyebabkan dia
terhalang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Faqala, lalu kemudian sahabat itu berkata, kalau begitu kita tengok ya Rasulullah. Fanahadu Rasulullah, Rasul pun dengan para sahabat tadi datang menemui anak tadi atau orang tadi, hatta atal gulam, sampai bertemu dengan orang tersebut. Qala, lalu Rasul berkata, ya gulam, wahai anak muda, kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala, anak itu menjawab, la astati'u an aqulaha, saya tak sanggup mengucapkannya. Apa masalahnya Bapak Ibu? Tadi bermasalah dengan orang tua. Kata dia, qala lima, kata Rasul, kenapa tak sanggup engkau mengucapkan kalimat yang pendek itu? Qala liuquki walidati, karena aku berdosa kepada ibuku. Kenapa ibu, Ustaz? Bapak kenapa tak sebut? Bapak kan kerja keras juga. Dalam riwayat ini orang tuanya ayahnya sudah meninggal. Ada mengatakan meninggal di medan perang, jadi dia tinggal bersama ibunya. Nah, sebenarnya maksud dari riwayat ini orang tua. Karena orang tua itu sama capeknya, sama perjuang mereka. Ibunya di rumah, ayahnya bekerja di luar pontang-panting, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Sama sebenarnya itu. Jadi tak ada perbedaan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Lalu kemudian qala, Rasul bertanya lagi, ahayyatun hiya, apakah ibumu itu masih hidup? Qala na'am, ya Rasulullah. Qala arsilu ilaiha, kata beliau, tolong salah satu yang hadir di sini temui ibunya. Utus utusan, itu maksud dia. Fa arsilu ilaiha, lalu datanglah utusan itu. Fajaat, bertemu dengan ibu tadi. Faqala laha Rasulullah, Rasul pun bertanya kepada ibu ini, ibnuki huwa, ini anakmu? Qalat, ibu itu menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, ara'aiti, apa pendapatmu, lau anna naron, andai ada api ujijat, dipanaskan, faqila laki, lalu dikatakan kepadamu, illam tashfi'i, jika engkau tidak memaafkan anakmu ini, qazafnahu fi hadhihin nar, kami akan lemparkan dia ke api yang menyala-nyala ini. Mendengar ucapan Rasul begitu, sang ibu tadi langsung luluh hatinya. Karena sebenarnya tak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Mohon maaf, sejahat-jahat apapun anak, pasti akan dimaafkan oleh orang tuanya Bapak Ibu. Mungkin tak saat itu, 2 hari, 2 bulan, 2 minggu, 2 bulan, pada akhirnya nanti dia akan dimaafkan. Karena orang tua itu berkata, ialah anakku itu belum berpikir dewasa, anakku itu belum paham. Walaupun kadang orang tua itu makan hati juga, tapi karena kasih sayang orang tua itu begitu luas, dia akan maafkan. Tak apa-apa nak, saya dulu saat menikah, kata dia, bukan pilihan orang tua saya, pilihan hati saya. Marah orang tua saya ke saya, 2 bulan 2 tahun kami tak bersapaan, tapi pada akhirnya orang tua pun bisa menerima. Karena saya jelaskan sedikit, orang tua pun memahami bahwasanya perjalanan hidup manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini pun damai kembali dan menjadi keluarga yang baik. Memang awalnya agak sulit, itu biasa, karena tak sesuai ekspektasi, tak sesuai harapan orang tuanya. Nanti kamu sekolah di sini, kamu nanti dapat pasangan ini, kamu kerja di sini, kan itu harapan orang tua. Tapi semua harapan belum tentu dikabulkan Allah. Disitulah nilai iman kepada qada dan qadar yang harus kita terima. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu kemudian kata Rasulullah, qalat idza kuntu asfa'u lahu, ya Rasulullah, kalau aku sudah maafkan anakku ini, apakah dimudahkan sakratul mautnya? Kata Rasulullah, fa asyhidillah, bersaksilah engkau kepada Allah, wa asyhidina ma'aki, kami pun ikut bersaksi kepadamu, bi annaki qad raditi, sesungguhnya engkau telah redha dengan anakmu ini. Qalat, lalu kemudian ibu itu berkata, raditu an ibni, aku redha dengan anakku ini
Setelah mendengar ucapan itu, Rasul pun menemui anaknya. Qala ya gulam, wahai anak muda, kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, anak itu langsung menjawab la ilaha illallah. Faqala Rasulullah, Rasul pun menjawab lagi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi anqadhahu minnar, yang telah menyelamatkan anak ini dari panasnya api neraka. Allahu Akbar. Apa maknanya nih Bapak Ibu? Ridho orang tua itu luar biasa besar. Kesuksesan seorang anak tak lepas daripada kesuksesan orang tua. Bahkan Allah itu ridho kepada anaknya, kepada orang, sesuai dengan ridho kepada orang tuanya. Ridho Allah kepada seorang, fi ridho walidain, ridho pada orang tuanya. Wa sukhtullah, murkanya Allah kepada seorang berdasarkan murkanya kepada orang tuanya. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan, kalau engkau marah pada anakmu, jangan keluarkan kata-kata yang buruk. Anak yang soleh, anak betua. Tapi kadang Bapak Ibu, ya sering saya dengar, pas dia marah pada anaknya, matilah ngayung. Ibu paham kan bahasa itu kan? Matilah ngayung, tembak potu yang ngayung. Tangkok imau. Tahu Bapak Ibu tangkok imau? Cak Gus tahu tangkok imau? Alhamdulillah. Karena zaman itu banyak imau ngane, imau mengganas. Karena waktu itu banyak hutan. Karena marah orang tua ini, ya karena mungkin karena tak ada pengetahuan tadi. Apa yang diucapkannya itu bisa jadi diaminkan oleh malaikat. Anak ini, kalau anak nakal itu sebenarnya bukan anak jahat, dia cerdas. Daripada anak diam aja dia. Kalau ada anak kita, dia lompat sini, tumpahkan ini, sudah rapikan sama maknya mainnya, diserakkan lagi, dan nikmati aja lah. Besok kalau besar dia tak ada menyerak lagi. Betul nak Pak Haji? Betul nak Pak? Cucunya apalah ni, sudahlah masa airnya, kalau dia main air, dia tak mau pula di kamar mandi Pak. Kalau main air, dibawanya ke tengah, dikacau sama adik dia. Habislah tumpah air itu. Habis itu jatuh sendiri, nangis sendiri. Tapi itu pula lah hiburan orang tua. Itu yang teringat dulu kamu ketika kecil nak begini. Nah biarkan saja, kita mengarahkan. Terkadang yang buat kita emosi itu badan capek, pulang dari kebun, es teh belum ada dibuat sama istri, datang pula anak bercokak depan kita kan, menangis yang satu, sakit telinga. Itu yang buat kita marah terkadang. Tapi itu biasa, itu manusiawi. Kalau bisa kita kontrol sebisa mungkin. Kadang memang susah juga Pak. Bangun jam 4, sampai rumah jam 10 malam, datang menangis dia kan. Itu merah mata tuh nengoknya tuh. Tapi insya Allah, inilah indahnya. Besoknya pasti orang tua tuh menyesal lagi itu pasti. Sebenarnya tak ada orang tua yang marah kepada anak, tak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Kalaupun ada, saat itu saja, dan itu dibisiki oleh setan. Setan itu setelah kita marah dihembuskannya. Marah itu datang dari kita. Dalam diri kita ini ada sifat sayang, sifat benci, sifat marah, sifat tak suka. Sudah ada potensi itu, dipancing oleh keadaan. Jadi dia dihembuskan oleh setan. Kau hari ini harus marah kau nih. Betul-betul marah orang itu. Kontrol. La taqdub, jangan marah, walakal jannah, kamu masuk surga. La taqdub, jangan marah, walakal jannah, kamu masuk surga. Akhirnya anak ini mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, siapa anak ini? Ada waktu lagi? Ada waktu sedikit lagi. Siapa anak ini? Yang diceritakan oleh riwayat yang terdapat di dalam Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Ada ulama yang mengatakan anak ini atau orang ini adalah Alqamah. Yang sering-sering kita dengar ceritanya. Sebenarnya apa kesalahan Alqamah ini Bapak Ibu? Apakah dia ngambil duit emaknya? Apakah dia menjual harta emaknya? Tidak. Apakah dia memukul emaknya? Tidak. Karena sahabat itu tak begitu.
Mereka sangat takut. Wala taqul lahuma uffin, jangan engkau katakan kepada orang tuamu. Ini saya tak tahu ya, apakah cocok pembahasannya atau tidak. Karena seharusnya materi ini untuk anak-anak. Tapi yang mendengarkan apa-apa sama orang tuanya. Pengajaran ini bagi anak-anak, bagaimana anak itu tidak berkata kasar pada orang tuanya. Tapi insya Allah ini ilmu bapak ibu bisa sampaikan nanti. Sahabat, wala taqul lahuma uffin, jangan katakan jangan membentak, jangan menghardik. Bukan itu yang dilakukan oleh Alqamah. Ada riwayat mengatakan, ada ulama yang mengatakan Alqamah ini orang yang sayang dengan ibunya, sayang sekali, cinta dengan ibunya, karena hidup berdua saja. Menikahlah Alqamah. Setelah menikah sudah jarang dia menjenguk ibunya. Ibunya jarang dijenguk, ibunya merasa sedih. Tinggal sendiri di rumah tua, jauh, anak dah pada pergi semua, suami pun dah meninggal, sendiri di rumah dia. Kapanlah Alqamah ini pulang ini? Kapanlah menengok mama? Itulah bahasa awaknya, Pak. Aku tinggal di kampar kiri, dah bilolah balik nih, Ustaz Wandi ni. Mak saya sendiri di rumah, Pak. Saya ketika membaca kisah ini, saya teringatlah mak saya. Ayah dah meninggal, mak saya sendiri di rumah. Kadang-kadang, ya Allah, maka sekali 2 hari saya telpon. Cuman itu lagi yang bisa, karena kita terikat dengan pekerjaan. Kalau awak tinggal di kampung, tak terpakai pula di situ. Kalau tinggal jauh, berpisah pula dengan orang tua. Dan orang tua tak mau tinggal sama anak. Betul tak, Pak? Bagus pun rumah anak itu, kata orang tua ni, biarlah mamak tinggal di gubuk yang tua ini. Begitu kerasnya orang tua tu. Ya wajar saja. Itu perjuangan dia, tumpah darah dia dari dulu dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Walaupun rumah itu bagus besar, tak akan ditinggalkannya rumah kayu itu, Bapak Ibu. Dan anak mesti memahami itu. Terkadang anak tak paham, dipaksa. Mayah mak kau tak mau tinggal. Tompek yang elok, segala ado siku. Anak itu tak paham. Ini perjuangan kami dulu. Dan orang tua tu tak cerita dia, inilah perjuangan kami dulu nak, begini. Anak keinginan anak, orang tua keinginan orang tua. Jadi siapa yang dikalahkan di sini? Tetap anak. Tetap anak yang harus mengalah. Sebisa mungkin dia tetap mengunjungi atau sekurang-kurangnya memberi kabar, informasi, bercerita. Saya kalau sudah bercerita, Pak, dengan ibu saya tu, sejam tak cukup tu, ada saja bahannya. Karena mak-mak tu pengen cerita. Betul tak, Bu? Betul atau tidak ni? Kalau cerita tu, pokok siap-siap dengar. Terkadang cerita tu sampai 4 kali. Bawa ulang-ulang, ikut lagi ceritanya. Dah lupa dia. Tiap kali ke rumah nenek tu, ini lagi ceritanya. Tapi tak dengar saja. Dulu waktu nenek kecil-kecil itu jual kain ke Malaysia, numpang kapal orang jual semokel. Zaman itu kan itu dulu, Pak, dari Bagan tu. Sekali datang, okeylah baru. 2 kali datang, itu lagi ceritanya. 10 kali datang, itu lagi ceritanya. Udah, dengarkan aja lah. Tak lama juga dia cerita, habis itu sesak dah dia. Berhenti dah habis itu. Nah, pergi kita. Senang hatinya, kita pun dapat silaturahim. Ini seharusnya yang dipahami oleh anak tadi. Jadi kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, mestilah anak itu memahami orang tua, karena orang tua itu tak akan mau tinggal dengan anaknya. Kecuali mungkin 1-2 orang, Pak, kalaupun itu ada. Pada umumnya dia akan tinggal sendiri untuk mengingat perjuangan. Mama tinggal di sini sampai nyawa ini melayang. Begitulah bahasa dia. Karena inginnya menyaksikan apa yang telah dibuat mereka selama ini. Nah, Alqamah itu jarang menengok ibunya, sehingga ibunya merasa tak suka. Itulah yang buat dia sedih. Ternyata karena itu dosa yang sedikit itu menyebabkan sulitnya Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, sebagai penutup, kalau orang tua itu sudah meninggal, Ustaz, dulu kami ada masalah.
tak sempat minta maaf karena jarak yang jauh, tak sempat bertemu lagi di pertemuan terakhir. Adakah cara untuk berbakti kepada orang tua itu? Ada. Apa saja caranya? Yang pertama, mendoakan. Itu dah biasa Ustaz, sering kami doakan. Yang kedua, jika kita punya harta lebih, maka kita bersedekah atas nama orang tua itu. Sampai pahalanya? Sampai. Kalau tak percaya, coba meninggal dulu. Yang tak percaya pahala sampai itu, mati dulu, nanti kita kirimkan. Yang ketiga, kata Rasulullah, inna abarral birri silatul waladi ahli wudda abihi. Sesungguhnya di antara perbuatan baik seorang anak kepada ayah yang sudah meninggal, menjalin silaturahim dengan kawan ayahnya, kawan ibunya, kawan orang tuanya. Kalau masih ada yang hidup, balik kampung awak atau kemanalah, kita datangi. Oh, dulu ceritalah ini ceritanya. Saya tanya, Pak, saya pulang kampung, ayah saya sudah meninggal. Saya tanya ke ibu, siapa dulu ayah tu kawannya? Ada waktu saya berkunjung ke situ. Tak ada waktu, saya tip salam saja. Itu cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau dah meninggal pula kawan ayah itu, ya apa boleh dibuat? Keluarganya. Kalau dah pindah pula dia, ini semampu kita. Makanya solusi yang terakhir, berdoakan dan memberikan sesuatu atas nama orang tuanya tadi. Wallahu alam bissawab. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang bertanya silakan. Saya rasa sudah pas. Kalau pas itu kalau main domino, Pak, pas kata lewat tuh. Tahu satu rupanya, karena waktu kecil tuh sering saya tengok tuh. Di kampung kan itu mainnya, Pak. Kalau nak catur satu, domino satu. Dua atau aja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita doa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini hendaknya menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, sehingga kita dapat antisipasi dan mewaspadai sulitnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al akhir kalami inda intihai ajali qaula la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wa syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.